بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عما يتساءلون Besok bukan di Istiqlal, tapi di Gelora Bung Karno Senayan. Besok bukan cuma 20.000 orang seperti sekarang, tapi 5 kali lipat. Kayak apa itu, Pak? Bukan buat sombong, emang ini buat jeleger gitu. Buat jeleger, buat dakwah. Dan yang berterima kasih nanti rerumputan di lapangan bola itu. Yang akan berterima kasih kursi-kursi itu. Yang akan berterima kasih juga langit, bumi, dan segala apa yang ada isinya. Pak, kalau kita yang ngaji, yang dengar seluruh alam ini, Pak, Allah takdirkan ikan-ikan mendengar kita bertasbih. Dari mana? Orang jauh banget iklan di lautan, kok mendengar kita bertasbih? Sampai-sampai ketika Nabi Allah Yunus alaihissalatu wassalam di dalam ikan, para malaikat itu saling bercerita. Kita mendengar ada suara zikir di tempat yang tidak lazim. Malaikat tidak bakal tahu kecuali Allah memberitahu. Allah memberitahu itu adalah Nabi Yunus. Didengar sama malaikat. Jadi kalau kita nanti berkumpul seperti itu tuh 100.000 orang tuh. Masa iya sih kalau ada satu teman kita yang hatinya gitu ya, gersang, kering, kita bayarin, ikut yuk, ikut aja dah. Terus dia duduk ngelihat ngaji begini, Pak, Masya Allah. Anin naba'il azim alladzi hum fihi mukhtalifun kalla saya'lamuna thumma kalla saya'lamun. Istimewanya nanti insya Allah, mudah-mudahan Allah ridha, yang akan memimpin bacaan seperti ini bukan cuma saya, tapi nanti ada Syekh Misyari. Allahu Akbar. Syekh Misyari itu. Dia akan baca tabarok. Tabarok kan begini. Oh gini tabaroknya. Lebih enak dari tabarok Yusuf Mansur. Oh gini, dia Syekh beneran. Oh kita kan Syekh rapat ini. Siapa lagi? Besok tanggal 28 saya insya Allah berangkat ke Dammam. Naik pesawat lagi dari Jeddah, ketemu dengan Syekh Al-Ghamidi. Subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Ghamidi. Amma yatasaaluna 'anil naba'il 'azim. Dia tuh. Alladzi hum fihi mukhtalifun. Kalla saya'lamuna thumma kalla saya'lamun. Alam naj'alil arda mihadan wal jibala awtada wa khalaqnakum azwajan wa ja'alna naumakum subata. Dia nanti ikut mimpin. Siapa lagi? Doain. Kita lagi kontak-kontakan sama Fatih Seferajik. Ada yang pernah dengar namanya Fatih? Siapa yang pernah dengar? Oh banyak yang belum pernah dengar. Dia orang Jerman. Tinggal di Houston, Amerika Serikat. Dan menjadi penghafal Quran umur 18 tahun. Nanti begitu sampai rumah googling. Buka YouTube googling. Fatih Seferajik. Fatih Seferajik. Allah, mukanya muka bule.
Gantengnya 7 kali dari Yusuf Mansur. Tapi kata istri saya, tetap saya lah. Iya kan? 7 kali gantengnya tuh. Udah kayak Nabi Yusuf lah. Cakep orangnya. Boleh. Tapi bacaan Qurannya, ente buka YouTube. Kalau hati ente bersih, gak mungkin gak nangis. Yakin saya. Mimpin sholat baca Maryam. Allahu Akbar. Kayak ketabok kita. Kita siapa sih? Muslim dari lahir. Bisa ngaji gak lo? Atau dia. Kembali ke Ayah Uci. Saya melihat beliau bawa-bawain tamu. Duta-duta besar Mesir. Duta-duta besar Tunisia. Dibawa ke Al-Mansuriyah. Kami ngelihat, Masya Allah, Ayah Uci. Dan saya adalah buntut singkongnya Ayah Uci. Saya bukan anak kandungnya. Saya anak angkatnya. Saya bukan anak kandungnya. Saya bilang tadi, saya anak ke-8 dari 7 anaknya. Ya karena saya diangkat anak oleh beliau. Lihat bagaimana sodako bekerja. Lihat bagaimana kebaikan bekerja. Dia ikhlasin terus, enggak pernah dibedain. Kalau bulan suci Ramadan datang, Syawal tiba, anaknya dibagi 100, saya juga 100. Berangkat ke Ancol, semuanya juga berangkat ke Ancol. Saya tweet kemarin tentang Ayah Uci berangkat nonton Persija tahun-tahun 80-an. Saya, Adi, Anip, laki-laki ini sama Astril berangkat. Enggak tuh, kamu anak angkat, jangan. Yang 3 ini aja ikut ayah. Enggak. Kita ikut dimandiin sama bibi istrinya beliau. Istri beliau kakaknya ibu saya. Kami satu rumah, kan rumah kami panjang. Ayah kandung saya masih ada. Ayah kandung saya masih hidup. Bercerai ketika saya di kandungan 8 bulan. Jadi pada saat ibu saya mengandung, hamil saya, 8 bulan usia kandungan, bercerai. Izin Allah Subhanahu wa taala. Kalau ayah saya tidak bercerai, maka saya di bawah pengasuhan ayah kandung saya. Ayah kandung saya dari garis, kalau ada yang dari Kaliungu, sebenarnya saya bukan Betawi banget. Karena ayah saya itu orang Jawa, orang Kaliungu. Ada pesantren besar di sana, Kiai Haji Zahid Mimbar, beliau cucunya. Beliau anaknya. Ada pesantren besar, pesantren PIK namanya. Itu dikenal. Sekarang muridnya sekitar 4.000-an. Mungkin rasanya akan berbeda kalau saya diasuh oleh ayah saya sendiri. Mungkin rasanya akan berbeda. Karena ketika kemudian, ini buat Ustadz Yayan yang lagi menulis buku saya juga. Yan, ini masukan juga tambahan buat ente yang lagi nulis buku saya. Karena saya tidak punya ayah. Dalam pengertian ketika lahir ayah saya tidak ada. Ayah saya itu mendadak jadi banyak. Ayah saya mendadak jadi banyak. Ada ayah Mamat, yakni Kiai Haji Ahmadi Muhammad. Beliau yang setelah meninggalnya pun masih mengajar saya. Bingung kan? Udah meninggalnya pun masih ngajar saya. Bingung-bingung lah. Pokoknya itu ayah Mamat, ayah dari Kiai Haji Fatailah Ahmadi, itu mengajar saya. 2 kali saya diajar oleh beliau sehingga bisa baca kitab kuning sedikit. Saya lapor sama Ayah Uci. Ya. Kan saya ini blow on, enggak terlalu pinter. Lulus cuman ranking 1. Juara umum lagi 20 sekolahan. Enggak terlalu pinter, biasa aja. Kalem. Tapi ada kekurangan. Apa kekurangannya? Di antaranya saya kurang dalam membaca kitab kuning. Munajat sama Allah, datang ayah Mamat dalam mimpi saya. Dia ngajarin di tangga. Ngajarin separuh dari kitab kuning, tafsir Munir. Kemudian saya lapor sama ayah. Ya, bisa baca nih. Masa bisa baca? Coba dulu baca. Blank, habis itu blank. Udah sampai gini doang. Iya, diajarin baru segini. Oh, ketemu di mana? Ya, saya etika munajat dikirimin guru. Gurunya ya nih ayah Mamat. Saya waktu kecil juga sama ayah Mamat.
Kalau musim maulid, saya dipakein gamis, dipakein apa. Yang kemudian lahir CD wasiat terakhir Rasulullah itu. Beliau datang dalam mimpi saya. Munajat lagi, datang lagi. Narik saya ke madrasah Al-Mansuriyah, ada kelas begitu. Ada ruang kerja beliau. Di situ saya diajarin separuh yang kedua. Alhamdulillah kemudian insya Allah lah cukup lah. Kalau buat kadang-kadang kan baca kitab tuh begini Pak. Gak perlu juga benar total. Yang penting paham. Selesai. Insya Allah. Ayah saya jadi banyak. Ada Akib Mahbub, Kiai Haji Akib Mahbub. Semua paman-paman saya itu mendadak menjadi ayah saya. Termasuk Om Husain yang tadi saya ceritakan, yang koboi itu. Beliau memperkenalkan saya sama Keramas. Memperkenalkan saya dulu Pak, Bu, ngompol. Sampai SMP ngompol. Udah dipakein capung apa nggak mempan. Tetap aja ngompol. Kemudian jalan banyak. Sepenggal nanti saya ceritakan insya Allah. Karena seluruh hidup saya bahan perenungan buat saudara-saudara semua insya Allah. Cara-cara mengajar nanti nenek saya juga ada. Lah, kenapa saya memorinya begitu hebat? Izin Allah saya ngomong begini. Subhanallah, nastaghfirullahalazim. Tapi saya tidak menemukan kalimat-kalimat lain. Mudah-mudahan tidak dianggap sebagai orang yang sedang sombong. Demi Allah Bu, kalau ibu bapak nggak ada kenangan sama anak, miskin tuh anak. Miskin tuh anak. Oh bagaimana dengan yang di pesantren? Kan Anda tidak lagi bareng. Itu bedanya kalau di pesantren. Ramuannya lebih lengkap. Semuanya lebih lengkap. Berkahnya juga ada. Tapi kalau Anda bisa ngelola diri sendiri. Ahsan, kelola diri sendiri. Bisa sholat malam sama anak tiap malam. Bisa sholat subuh bersama anak tiap pagi. Bisa sholat berjamaah bersama anak tiap waktu. Kalau bisa Pak, gak usah disantrenin anak. Ente yang langsung ngelola anak ente. Ahsan, better, lebih baik. Tapi siapa yang bisa begitu hari ini? Nah mumpung anak-anak mungkin masih ada sama Anda, ajak mereka bercengkerama. Guntingin kuku, jangan begini. Mana tangannya? Tak, selesai. Ganti. Jangan begitu, ajak ngobrol. Setek. Deng. Dulu Rasulullah itu, subhanallah. Gitu loh, ngomong. Ajak ke pasar. Milih tahu nih, jangan yang begini. Pilihlah yang hancur. Karena kalau yang begini, ini nanti pakai formalin. Loh, dari mana anak tahu? Bisa jadi lewat buku. Tapi kalau buku, tidak ada rasa. Tidak ada cinta. Lihat nasi goreng madu. Lihat nasi goreng madu. Kumi, Wirda, Kun, Hafiz, Aisyah sama istri saya. Di dapur kami bercengkrama. Madu. Tumisan di bawah kan. Tapi penggorengannya udah ditaruh di bawah. Tidak di atas kompor. Betul? Telur. 2 telur cukup. Pecahin langsung di atas nasi. Iya betul itu. Telur 1 lagi taruh di atas nasi. Seret. Lalu kemudian saya suruh anak-anak saya lihat. Lihat tangan papa, lihat. Lihat tangan papa. Iya Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Saya aduk pakai tangan saya. Seret. Ini yang beda. Bukan sodet yang ngaduk nasi. Tangan ente yang ngaduk. Kenapa suami barangkali tidak lagi mencintai ibu? Uang celana kolornya aja dicuci sama pembantu. Ini malah loh. Nggak ada rasa. Nggak ada rasa. Yang nyeduhin teh kita orang lain. Coba kalau nyeduhin teh ibu. Kalau kesel tinggal ludahin doang kan. Kasih sayang ngeliat. Beda dong. Khidmatnya beda. Cinta ibu ngalir di teh manis. Ngalir. Sendok teh. Ya Allah jaga pandangan suami saya. Allah ini nggak kebeli. Yang begini-gini zaman dulu kompleto Pak. Komplet. Habis makan bersama nyuci piring. Wis asik. Nyuci piring ngobrol. Selalu ada kemudian kearifan-kearifan yang masuk. Dari mana. Segitu catur tidak disenangi oleh ustadz-ustadz yang lain. Catur. Kan sebagian ustadz-ustadz yang lain bilang wasting time segala macam. Akhirnya saya bisa ceramah kan.
Apa ceramah saya? Ibu bapak, lihat catur. Kalau main catur gimana itu kuda? Kuda itu jalannya L, bukan lempeng. Bukan kalimat saya, bukan kalimat saya. Enggak ada yang orisinil dari saya. Semua ini ajaran dari orang tua dan guru. Masalah packaging doang. Peluncur, jalannya peluncur gimana? Miring. Apakah peluncur bisa nunggang kuda? Kuda, gue lagi capek, gue mau naik lu aja dah. Ayo jalan, ketebak. Enggak, peluncur L. Aneh raja, sebelah kiri perdana menteri, depan anak-anak pion belum pada jalan. Sebelah kanan juga peluncur. Bolehkah saya raja lalu melengkapi saya punya pion? Hah? Enggak boleh, kecuali gerakin dulu pion satu langkah, betul? Straight. Baru kemudian saya sebagai the king jalan. Jeng. Habis itu saya jalan-jalan sebagai raja. Itu pun tetap tidak bisa lompat-lompat. Kalau lompat-lompat namanya halma. Bukan catur, betul? Tetap aja saya jalan satu langkah walaupun saya raja. Dan kalau ada raja di pagi-pagi main catur udah jalan-jalan, namanya raja iseng. Raja itu baru jalan kalau sudah diserang kerajaannya, betul? Ini filosofinya orang-orang tua saya sambil main catur. Subhanallah. Main catur. Begini nih. Begini nih, begini. Belasan tahun kemudian, puluhan lah ya, puluhan. Sekarang saya udah 36 toh. Keluarlah filosofi itu. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah bagi Allah catur pemainnya cuman Allah. Kuda kata NTL, tapi kata Allah terserah dia. Kenapa? Karena mainnya sendiri. Kalau ente main catur sendiri, bebas bos. Bebas. Kuda mau langsung ceng, boleh. Peluncur, ceng, boleh. Raja mau istirahat, dia mundur dari catur, boleh. Boleh. Lo jaga ya, gue mau turun sebentar. Dang, boleh. Kenapa? Ente main sendiri. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Kita semua bersedekah. Hari ini saya pun bersedekah seperti hari-hari sebelumnya untuk orang-orang tua kita. Mudah-mudahan nyampe sedekah kita kepada mereka semua. Nggak perlu diniatin, nggak perlu juga diucapin, nyampe. Apalagi diucapin, ya Allah nitip amal soleh saya. Mudah-mudahan nyampe kepada orang tua saya. Insya Allah. Ibu bapak yang dirahmati Allah, untuk teman-teman yang tadi saya bilang ikut patungan usaha haji dan umroh, berjihadlah, berjuanglah. Insya Allah hasil dari hotel haji dan umroh itu, hasil setelah dipotong bagi hasil ibu dan bapak, insya Allah mi'ah fil mi'ah, ini untuk pembibitan penghafal Quran. Kami sudah hitungin Pak, dalam 10 tahun insya Allah bisa menghasilkan kurang lebih 80 miliar. Dalam 10 tahun. Itu setelah dipotong bagi hasil ibu dan bapak semua. Artinya apa? Pertama, kalau bukan kita yang punya hotelnya, kemana tuh duitnya? Satu tuh. Yang kedua, dengan kita pakai hotel ini untuk haji dan umroh, duitnya ini kemudian kita pakai untuk pembibitan penghafal Al-Quran. Jazakumullah sekali lagi. Hadanallah iyyakum ajma'in. Saya mohon maaf lahir batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.